Orang tua sedang menunggu mati di penjara bawah tanah. Tiba-tiba seekor lipan kepala emas merayap masuk melalui jendela. Orang tua itu tidak merasa takut, malah berdoa agar lipan itu bisa menggigitnya sampai mati, sehingga ia tidak perlu lagi merasakan sakitnya di penggal. Hasilnya lipan itu benar-benar menggigitnya, lalu melarikan diri melalui jendela. Saat orang tua itu memegangi pergelangan kakinya menunggu racun bekerja, lipan kepala emas itu kembali dengan menggigit selai daun hijau, dan menutupi daun itu di atas luka orang tua tersebut. Setelah cahaya lembut menyinari, luka gigitan orang tua itu ternyata sembuh. Ia mengambil daun itu dan mengagumi, sungguh menakjubkan. Hanya saja orang tua itu tidak bisa memahami maksud lipan tersebut. Namun pada malam yang sama, mandar tua wanita yang baru dilantik digigit oleh lipan berbisa. Betisnya bengkak dan berkilau. Tidak sadarkan diri, para dokter gigi panik dan berputar-putar, memasang pengumuman, menawarkan hadiah bagi orang yang bisa membantu. Orang tua teringat akan kejadian aneh pada orang tua itu, segera melaporkan bahwa orang tua itu dibawa ke kantor mandar. Ia menghaluskan daun tersebut dan mengoleskannya pada luka mandar. Dalam waktu setengah jam, bengkaknya surut, dan ia sadar kembali. Mandar itu merasa berterima kasih atas pertolongan yang diberikan, berjanji akan menyelidiki kasusnya dengan teliti, membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Peristiwa ini harus dimulai dari banjir bandang 6 bulan yang lalu. Pada hari itu, orang tua mengayuh perahu kecilnya di danau untuk memancing. Tiba-tiba awan gelap menumpuk di atas kepala, petir menyambar langit, dan seketika hujan deras turun. Angin kencang menggulung ombak besar, menghantam badan perahu. Air danau naik dengan cepat. Tidak lama kemudian, tanggul di hulu pun runtuh dengan keras. Banjir yang mengamuk membawa puing-puing rumah dan kayu patah datang dengan deras. Perahu kecil orang tua itu seperti selai daun yang jatuh, terombang-ambing di tengah gelombang. Setiap saat bisa terbalik. Di tengah suara angin dan hujan yang menderu, orang tua menoleh, melihat seorang remaja mengapung di permukaan air, memegang sebatang kayu patah, tampaknya akan ditelan oleh banjir. Dia menggigit giginya, berusaha keras mengayuh dayung, mendekatkan perahu, dan mengulurkan tangan untuk menarik remaja itu ke dalam perahu. Baru saja menyelamatkan remaja itu, orang tua mendengar suara lemah, menunduk dan melihat seekor kelinci liar yang terluka mengapung di tepi perahu, kaki belakangnya terjerat oleh rumput air. Sedang berjuang mati-matian, dia merasa tidak tega dan mengulurkan tangan untuk melepaskan rumput air, mengangkat kelinci itu ke dalam perahu, dan setelah mengayuh tidak jauh, dia merasakan perahu bergetar di bagian bawah, menunduk untuk memeriksa. Ternyata seekor lipan dengan kepala emas, setengah tubuhnya terjerat rumput air, perutnya terluka dengan goresan halus, mengeluarkan cairan berwarna hijau muda, tampaknya sudah tidak bisa bertahan lagi. Orang tua itu menghela napas. Dengan hati-hati ia merobek rumput air, lalu merobek sepotong kain bersih dari ujung bajunya. Lembut membungkus luka lipan itu agar jerami tidak mengganggunya, dan bahkan mencari selembar kertas minyak untuk diletakkan di sudut kabin kapal. Baru ia meletakkan lipan itu di atasnya. Tidak tahu sudah melayang berapa lama, hujan perlahan berhenti, awan gelap mulai menghilang, dan sinar lembut muncul di tepi langit. Banjir telah surut lebih dari setengah, perahu tua itu akhirnya bergetar. Ia berlabuh. Pertama-tama ia meletakkan kelinci liar di semak